Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Ya, kita akan melanjutkan fungsi selanjutnya, yaitu fungsi logika. Ya, fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar dan salah. Fungsi logika yang pertama adalah fungsi if. If itu dari bahasa Inggris. Jika kita artikan, if itu berarti jika. Jadi, rumusnya itu kita bisa ambil seperti ini. Jika pernyataan itu sesuai, maka benarnya hasilnya seperti apa? Jika pernyataan itu salah, maka salahnya hasilnya seperti apa? Nah, di situ kalian lihat di buku kalian halaman 39 ada keterangan logical test, syarat pernyataan. Jadi, pernyataan itu apa? Kemudian, value if true, jika nilai dari syarat tersebut itu benar, maka akan tampil seperti apa? Kemudian, value if false, jika nilai syarat itu salah, maka hasilnya seperti apa? Nah, di dalam contoh seperti yang Ibu tampilkan, ini Ibu hapus dulu. Ya, di dalam contoh di situ menampilkan tabel nomor, nama calon pegawai, umur dan keterangan. Nah, di situ ada ketentuan penulisan fungsi if untuk mengisi sel D3. Ketentuannya, jika umurnya lebih besar sama dengan 20, maka diberi keterangan diterima. Jika tidak, maksudnya jika tidak berarti umurnya itu kurang dari 20. Jika tidak, maka ditolak atau diberi keterangan ditolak. Nah, di situ kita tuliskan rumusnya. Ini sudah sama seperti yang ada di buku. Kita tuliskan. Jangan lupa ketika kita menuliskan rumus secara manual, kalian harus menyertakan tanda sama dengan. Sama dengan jika, berarti kita menggunakan if. Mana yang menunjukkan umur? Yang menunjukkan umur adalah sel C3. Lebih besar sama dengan 20, maka keterangannya apa jika benar? Keterangannya jika benar diterima. Jangan lupa ketika kita memberikan keterangan dengan penulisan teks, itu harus kita sertai dengan tanda petik. Kemudian, nah, jika pernyataan itu salah, apa yang akan ditampilkan? Ditolak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diikuti terakhir adalah tanda tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka di situ akan menampilkan diterima. Karena Sujatno ini umurnya 22 tahun. Nah, kemudian untuk yang lain bagaimana? Kita cukup copy rumusnya dengan kita tarik. Jangan lupa posisikan sampai tanda panah
tanda kursor itu menjadi tanda plus. Nah, kemudian bisa ditampilkan bahwa yang umurnya lebih besar sama dengan, berarti lebih besar dari 20 tahun dan sama dengan 20 tahun, maka hasilnya diberi keterangan diterima. Nah, jika umurnya itu kurang dari 20 tahun, maka ditolak. Nah, seperti itu ya ketentuannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula bar atau insert function. Ini formula bar, insert function. Nah, kita bisa insert function, kita posisikan di sel D3. Kemudian insert function. Nah, kita cari fungsi if. Nah, logical testnya berarti langsung bagian umur lebih besar sama dengan 20. Kemudian value if true, tadi apa? Diterima. Kemudian value if false, ditolak. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Nah, hasilnya akan sama, tinggal kita tarik ke bawah. Ya, hasilnya akan sama, itu fungsi if. Nah, kalian juga bisa lihat hasilnya di buku kalian, karena ibu menampilkan sama seperti yang ada di buku kalian. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi logika yang kedua, yaitu fungsi AND dan fungsi OR. Ya, fungsi AND. Fungsi AND merupakan fungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Nah, di situ pernyataan akan dianggap benar bila semua pernyataan yang digabungkan benar. Kemudian, untuk fungsi OR berfungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan dianggap benar bila salah satu pernyataan benar. Jadi fungsi AND itu, pernyataan tersebut itu akan dinilai benar jika semua persyaratan itu dipenuhi. Bisa 2, 3, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu terpenuhi, maka dikatakan benar. Nah, kalau fungsi OR, walaupun hanya satu saja pernyataan yang benar, itu sudah bisa dikatakan benar. Nah, sebagai contoh seperti yang ada di buku. Nah, di sini contohnya lebih dari 100, misalnya ada data. Ada data seperti yang ada di contoh buku itu 150 dan 250. Kemudian kita menggunakan fungsi AND. Jika AND dan N itu kan dan, berarti keduanya itu harus dipenuhi. Jika data pertama itu lebih besar 100 dan data kedua lebih besar 100, berarti hasilnya harus true. Ya. Misalnya ada data lagi yang
itu 150 misal sama. Nah, kemudian yang kedua itu 80. Kita menggunakan rumus yang sama. Jika data pertama lebih besar 100 dan data kedua lebih besar 100. Nah, kalau dilihat sekilas, data kedua ini tidak lebih dari 100. Berarti hasilnya apa? Hasilnya pasti akan false. Kemudian bedanya dengan OR. Misal kita dengan data yang sama, kemudian sama dengan OR atau. Berarti salah satunya bisa. Kita menggunakan ini, pernyataan yang sama ya, syarat yang sama. Data kedua lebih besar 100. Nah, kalau di sini memang keduanya lebih besar 100. Coba kita enter. Hasilnya pasti true ya, karena keduanya memang memenuhi. Coba kita buat sama. 150 dengan 80. Nah, di situ kita coba fungsi OR dengan rumus yang sama. Maka hasilnya seperti apa? Di sini data 1 itu lebih dari 100, iya. Data 2 itu kurang dari 100. Nah, karena fungsi OR salah satunya saja memenuhi, itu pasti true. Kemudian misalkan keduanya salah, keduanya tidak memenuhi 100. Misalnya ini hanya 90, data pertama, yang kedua tetap 80. Kita coba. Data pertama lebih besar 100 atau data kedua lebih besar 100. Nah, karena keduanya itu tidak lebih besar dari 100, pasti hasilnya false. Ya, jadi bisa dilihat perbedaan antara AND dan OR. Kalau AND itu berarti kedua syaratnya atau syarat-syarat yang ditentukan itu terpenuhi semuanya. Jadi tidak hanya 2, mungkin bisa 3, 4, tergantung soal. Nah, kalau OR berarti salah satunya saja dipenuhi, walaupun cuma satu, itu pasti true. Salah ketika semua persyaratan itu tidak dipenuhi. Ya, itulah contoh dari fungsi logika, fungsi if, fungsi and, dan fungsi or. Nah, kalian juga tetap bisa mengerjakan tanpa diketik langsung. Kita juga bisa menggunakan insert function ya. Jadi logikal pertamanya data pertama, logikal keduanya data kedua, seperti itu. Berarti itu fungsi and, kemudian fungsi if, fungsi or maksud ibu ya. Itu bisa dikerjakan seperti itu sesuai yang ada di buku kalian. Ya, sekian penjelasan untuk fungsi logika. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.